warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kabar kalian tetap sehat-sehat ya. Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pertama-tama mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita. Wah, hebat sekali kalian bernyanyi dengan semangat. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat gak pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, betul. Kita belajar mengenai keunikan daerah tempat tinggal. Ada apa saja? Ada tempat bersejarah, makanan khasnya, adat istiadat, budaya, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan mengidentifikasi tokoh yang ada pada cerita, lalu kita akan menelaah watak tokoh yang ada pada cerita, lalu kita akan menyajikan hasil identifikasi, lalu kita akan mempraktekkan watak tokoh yang ada pada cerita tersebut. Lalu kita akan menyatakan definisi mengenai gerak dan gaya, lalu kita akan mengamati dan mengidentifikasi gambar, kita akan menelaah macam-macam hubungan gerak dan gaya yang ada di kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir kita akan mendemonstrasikan macam-macam hubungan gerak dan gaya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap belajar bersama Ibu? Coba Ibu mau tes dulu deh semangatnya. Kita tepuk semangat bersama-sama, masih ingat kan? Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah pada semangat ya? Masya Allah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa kalian sudah siap? Siap dong, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira di lingkungan sekitar kita ada apa saja ya? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kira-kira ada apa aja? Coba sebutin. Sawah, perkebunan, pegunungan, lalu ada sungai, danau, pantai, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Ibu memiliki cerita nih yang berhubungan dengan seseorang yang bekerja di sawah. Ada yang tahu? Betul sekali, petani.
mengisahkan seorang petani nih ceritanya. Kalian simak baik-baik dan baca baik-baik cerita yang nanti akan Ibu sajikan. Nah, sebelum kita menyimak dan membaca ceritanya, kalian boleh mengidentifikasi cerita tersebut. Nanti kita akan melakukan tanya jawab di akhir. Apakah kalian siap? Oke, mari kita mulai. Angsa dan telur emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dengan waktu singkat, petani berubah menjadi seorang petani yang kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tidak rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi. Dalam waktu singkat, petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat kaya dengan cara yang seperti itu. Setiap hari pulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kagetnya dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun di dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Oke, sekarang Ibu mau tes nih. Kira-kira kalian masih ingat gak apa judul dari teks tersebut? Betul sekali, yaitu angsa dan telur emas. Nah, lalu siapa saja tokoh yang ada pada cerita? Oke, betul, petani. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap yang ditunjukkan oleh petani di dalam cerita tersebut? Bagaimana? Iya, betul, serakah, lalu tidak sabaran, lalu apa lagi? Tidak mensyukuri apa yang dimilikinya. Nah, bagaimana sih sikap yang seharusnya tokoh utama atau petani atas nikmat yang telah diberikan? Seharusnya bagaimana? Iya, seharusnya petani tidak boleh serakah, lalu harus sabar, rendah diri, dan harus mensyukuri nikmat atau rezeki yang telah dimilikinya. Bukan hanya petani ya, tetapi kita juga harus mensyukuri nikmat yang telah kita miliki yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, coba kira-kira pesan apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita yang tadi kita baca bersama-sama? Betul sekali, kita seharusnya sebagai manusia tidak boleh serakah. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah kita miliki. Nikmat, rezeki telah diatur semuanya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dimulai dari apa? Rezeki, pekerjaan, lalu apa lagi? Iya, bahkan hidup dan mati pun telah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan ingin memiliki yang lebih lagi, maka semuanya akan hilang.
Jadi ingat, serakah itu bukanlah perilaku yang baik. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, bagaimana? Sudah terasa lelah? Belum dong Bu, harus masih semangat. Iya, harus masih semangat ya. Coba Ibu mau kasih tepuk salut untuk kalian yang sudah mau menyimak, membaca teks, dan menelaah tokoh dan watak. Tepuk salut. Salut. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, setelah tadi kita membaca teks cerita yang berjudul apa? Angsa dan Telur Emas. Nah, tokohnya siapa nih kira-kira tadi? Petani. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira petani saat ingin membajak sawah menggunakan apa? Ada yang tahu? Betul sekali, traktor ataupun kerbau. Nah, traktor diapakan ya agar traktor itu bergerak agar bisa membajak sawah petaninya? Iya betul, traktor didorong oleh petani untuk membajak sawah. Nah, ada yang masih ingat gak materi sebelumnya mengenai gerak dan gaya? Nah, Ibu mau tanya, petani saat membajak sawah menggunakan traktor termasuk ke dalam gaya apa? Betul, gaya mendorong atau gaya dorong. Mendorong dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat gak definisi atau pengertian mengenai gerak dan gaya? Apa sih perbedaan gerak dan gaya? Coba apa? Iya, betul sekali. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda. Benda bergerak karena gaya. Nah, kalau pengertian gaya nih, ada yang masih ingat gak? Iya, betul sekali. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda atau mempengaruhi benda tersebut. Seperti apa tadi contohnya? Bergerak bendanya. Nah, gaya dikeluarkan atau nantinya untuk mengeluarkan gaya kita membutuhkan tenaga. Nah, sekarang Ibu memiliki gambar nih. Coba kalian amati dulu ya gambar yang akan Ibu sajikan. Nah, sudah mengamati gambarnya dan mengidentifikasi gambar yang Ibu tadi telah sajikan? Coba kira-kira ada yang tahu nggak ya gambar tersebut mengenai apa sih? Ada yang tahu? Ada 4 gambar kan? Iya betul, gambar yang tadi Ibu tampilkan mengenai macam-macam hubungan gerak dan gaya di kehidupan sehari-hari. Ada 4 ya. Yang pertama, yaitu apa? Gerak yang bisa mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini ada gambarnya ya, yaitu ada seorang anak laki-laki yang membuka dan menutup pintu. Nah, gaya tersebut merupakan gaya dorong dan tarikan yang menyebabkan pintu membuka dan menutup. Nah, yang kedua, coba kira-kira gambar apa ya? Kira-kira gaya apa sih yang bisa mempengaruhi apa ya? Iya, yang kedua yaitu gaya yang dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Seperti contoh yang ada di samping ini ya. Ada seorang anak perempuan yang ingin menaiki bis. Alhasil Pak supir menginjak remnya
Lalu apa? Iya, alhasil bis yang tadinya bergerak menjadi perlahan berhenti. Nah, yang ketiga, kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu gaya apa ya? Gaya yang bisa mempengaruhi? Iya, betul, gaya yang bisa mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ibu mau tanya nih, pasti kalian sebelumnya saat masih kecil memainkan plastisin. Ada yang tahu kan plastisin itu apa? Iya, mainan saat kecil ya. Nah, plastisin yang asalnya bentuknya apa? Persegi. Kita bentuk-bentuk, kita tekan-tekan berbagai macam. Akhirnya kita bentuk sebagai benda atau apapun itu yang kita inginkan. Kalian pernah memainkannya kan? Pasti. Iya, jadi yang asalnya plastisin berbentuk persegi, lalu kita bentuk-bentuk, kita tekan-tekan, dan akhirnya berubah bentuk menjadi benda atau bentuk yang kita inginkan. Nah, yang keempat nih, coba gaya yang bisa mempengaruhi? Iya, betul, gaya yang bisa mempengaruhi perubahan arah benda. Nah, pada gambar ini ada seorang atlet perempuan yang sedang memainkan bola voli, atlet bola voli nih. Jadi, untuk bermain bola voli itu pertama-tama bola dilambungkan ke atas, lalu pada saat bola di atas kita pukul ke depan. Jadi bola itu mengarah ke depan. Perubahan arah gerak benda kan yang asalnya tadi ke atas lalu ke depan. Iya, betul sekali. Nah, setelah tadi kita mengidentifikasi gambar-gambar yang berisikan tentang macam-macam hubungan gerak dan gaya di kehidupan sehari-hari, Ibu ingin kalian mengeksplorasi, mengobservasi lingkungan sekitar yang berisikan hubungan gerak dan gaya di kehidupan sehari-hari. Coba, pasti kalian menemukan. Nah, satu lagi nih, Ibu memiliki oleh-oleh hadiah untuk kalian. Kalian pasti suka. Ibu, coba kalian cek description box-nya. Di situ terdapat link, ada 2 link ya. Yang pertama yaitu link mengenai soal evaluasi. Nah, di link tersebut kalian bisa menjawab soal evaluasi dan beserta nama dan kelasnya ya. Mengerjakan soal evaluasi sama dengan kalian mengisi absensi. Jadi, kalau kalian tidak mengisi soal evaluasi, nanti kalian dianggap tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Jadi jangan lupa ya, ingat isi soal evaluasinya. Dan yang kedua yaitu link pengumpulan video. Video berupa tadi kan kita sudah membahas teks cerita yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Nah, Ibu meminta kalian untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan watak dari tokoh si petani itu berupa video ya. Satu lagi videonya mengenai mendemonstrasikan tadi macam-macam hubungan gerak dan gaya yang ada di lingkungan sekitar. Tadi kalian setelah mengobservasi, kalian boleh videokan, lalu kalian tunjukkan di lingkungan sekitar kalian ada macam-macam hubungan gerak dan gaya apa saja ya. Jadi ada 2 videonya, yang pertama mempraktekkan watak tokoh dan yang kedua mendemonstrasikan hubungan gerak dan gaya yang ada di lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Nah, materi selanjutnya kalian bisa baca buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Kalian boleh baca dulu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan dong, Bu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu sampai akhir. Kalian hebat sekali. Nah, mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingat, jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau begitu, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain kali.